Pengawas sekolah. 1. Pengawas sekolah budi melakukan penilaian kinerja guru. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan komponen dalam penilaian kinerja guru? A. Perencanaan pembelajaran. B. Pelaksanaan pembelajaran. C. Penilaian hasil pembelajaran. D. Pembinaan siswa berprestasi. E. Pelaksanaan tugas tambahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa komponen penilaian kinerja guru meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pelaksanaan tugas tambahan. Pembinaan siswa berprestasi bukan termasuk dalam komponen penilaian kinerja guru. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melaksanakan supervisi akademik, pengawas sekolah ANI menggunakan teknik kunjungan kelas. Apa tujuan utama dari teknik ini? A. Menilai kerapian ruang kelas. B. Mengawasi kedisiplinan siswa. C. Mengamati proses pembelajaran secara langsung. D. Memeriksa kelengkapan administrasi guru. E. Mengevaluasi sarana prasarana kelas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tujuan utama teknik kunjungan kelas dalam supervisi akademik adalah mengamati proses pembelajaran secara langsung untuk memperoleh data yang objektif tentang aspek-aspek situasi pembelajaran dan kesulitan-kesulitan guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Kita masuk soal berikutnya. 3. Pengawas sekolah Citra menemukan bahwa hasil ujian nasional di sekolah binaannya menurun. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Citra adalah A. Memberikan sanksi kepada guru mata pelajaran terkait. B. Menganalisis hasil UN dan mengidentifikasi faktor penyebabnya. C. Mengganti kurikulum sekolah secara keseluruhan. D. Mewajibkan seluruh siswa mengikuti bimbingan belajar eksternal. E. Melaporkan kepala sekolah ke Dinas Pendidikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah awal yang paling tepat adalah menganalisis hasil UN dan mengidentifikasi faktor penyebabnya. Hal ini penting untuk memahami akar masalah sebelum mengambil tindakan perbaikan yang tepat sasaran. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pengawas sekolah Dani mendapati seorang guru yang kesulitan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek. Tindakan yang paling efektif dilakukan Dani adalah A. Memberikan teguran tertulis kepada guru tersebut. B. Mengambil alih kelas dan mengajar sendiri. C. Meminta kepala sekolah untuk mengganti guru tersebut. D. Menyelenggarakan workshop dan pendampingan intensif. E. Mengabaikan masalah tersebut karena bukan prioritas. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa tindakan paling efektif adalah menyelenggarakan workshop dan pendampingan intensif. Ini memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam menerapkan model pembelajaran berbasis proyek melalui pelatihan dan bimbingan langsung. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pengawas sekolah EK melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum Merdeka. Indikator manakah yang tidak relevan dalam evaluasi tersebut? A. Kesesuaian materi ajar dengan capaian pembelajaran. B. Penerapan pembelajaran interaktif dan berpusat pada siswa. C. Penggunaan asesmen formatif dan sumatif yang seimbang. D. Kepatuhan guru terhadap jam mengajar minimal. E. Integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kepatuhan guru terhadap jam mengajar minimal bukan merupakan indikator khusus dalam evaluasi implementasi kurikulum Merdeka. Fokus evaluasi lebih pada kualitas dan efektivitas pembelajaran, bukan pada kuantitas jam mengajar. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pengawas sekolah Fani mendorong kepala sekolah untuk menerapkan Total Quality Management atau TQM. Prinsip utama TQM dalam konteks pendidikan adalah A.
Fokus pada prestasi akademik siswa semata. B. Perbaikan berkelanjutan di seluruh aspek sekolah. C. Pengurangan biaya operasional sekolah. D. Standarisasi metode mengajar untuk semua guru. E. Penerapan sistem reward and punishment yang ketat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip utama TQM dalam konteks pendidikan adalah perbaikan berkelanjutan di seluruh aspek sekolah. Ini melibatkan peningkatan kualitas yang terus-menerus dalam semua proses, produk, dan layanan pendidikan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Pengawas sekolah Gita menemukan bahwa beberapa guru di sekolah binaannya belum memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Strategi yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Memberikan sanksi administratif kepada guru-guru tersebut. B. Mengganti semua guru dengan yang lebih mudah dan melek teknologi. C. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan TIK. D. Menghapus semua materi pembelajaran berbasis teknologi. E. Membiarkan guru mengajar sesuai metode yang mereka kuasai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa strategi paling efektif adalah menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan TIK. Ini akan meningkatkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran tanpa harus mengganti personel atau memberikan sanksi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pengawas sekolah Hadi diminta mengevaluasi program literasi di sekolah binaannya. Indikator manakah yang paling relevan untuk menilai keberhasilan program literasi? A. Jumlah buku di perpustakaan sekolah. B. Nilai ujian bahasa Indonesia siswa. C. Frekuensi kunjungan siswa ke perpustakaan. D. Peningkatan kemampuan berpikir kritis dan menulis siswa. E. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan literasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indikator yang paling relevan adalah peningkatan kemampuan berpikir kritis dan menulis siswa. Ini menunjukkan dampak nyata program literasi terhadap kemampuan kognitif dan ekspresif siswa, yang merupakan tujuan utama program literasi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Pengawas sekolah IRA mengamati bahwa beberapa sekolah binaannya mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif. Rekomendasi yang paling tepat dari IRA adalah A. Menghentikan program pendidikan inklusif di semua sekolah. B. Memisahkan siswa berkebutuhan khusus ke sekolah khusus. C. Mengadakan pelatihan tentang pendidikan inklusif untuk seluruh staf sekolah. D. Menurunkan standar akademik untuk mengakomodasi semua siswa. E. Menambah jumlah guru tanpa memperhatikan kualifikasi mereka. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa rekomendasi paling tepat adalah mengadakan pelatihan tentang pendidikan inklusif untuk seluruh staf sekolah. Ini akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menangani keberagaman siswa, sehingga implementasi pendidikan inklusif dapat berjalan lebih efektif. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pengawas sekolah Joko mendapati adanya kesenjangan prestasi yang signifikan antara siswa dari latar belakang sosial ekonomi berbeda di sekolah binaannya. Pendekatan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Memisahkan siswa berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. B. Memberikan materi pelajaran yang lebih mudah kepada siswa dari latar belakang ekonomi lemah. C. Mengimplementasikan program bimbingan belajar tambahan dan dukungan psikososial. D. Menghapuskan semua bentuk penilaian untuk menghilangkan kesenjangan. E. Memindahkan siswa berprestasi rendah ke sekolah lain. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan paling tepat adalah mengimplementasikan program bimbingan belajar tambahan dan dukungan psikososial.
Ini memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua siswa untuk meningkatkan prestasi akademik mereka, sekaligus memperhatikan aspek psikologis dan sosial yang dapat mempengaruhi pembelajaran. Kita masuk soal berikutnya.